yang judul sebelumnya, sangat berbeda. Udah pengen keluar dari peran itu nggak sih Kak? Mungkin Aku sih kalau dibilang keluar atau enggak, kalau karakternya persis plek sama, ya aku nggak akan ambil project itu. Tetapi kalau memang ada hal menarik yang bisa diambil, yang bisa dimainkan lah di karakter ini, aku sangat tertarik sih. Dan pada saat ditawarin ini, aku udah dibilang di sini pelakor lagi. Pelakor lagi. Iya, tapi di sini beda nih. Akhirnya diruntutin sinopsisnya dan skenario-nya, dan benar-benar mind blown. Aku sangat wow, oke, ini keren. Dan sebenarnya secara genre juga tidak terlalu kental dramanya, nggak seperti judul sebelumnya. Jadi ini benar-benar misteri thriller aku yang pertama juga sih. Tapi keberatan nggak sih image pelakor itu melekat banget kayaknya buat TV ini? Enggak sih, sebenarnya nggak terganggu juga karena ya sudah resiko pekerjaan juga dan sebenarnya tidak perlu dipikirkan. Tapi pernah nggak pas ini kepikir nggak, kenapa sih aku jadi pelakor lagi gitu? Pernah nggak kayak gitu? Enggak, karena kan memang sebagai aktor wayang kata karya, kita harus bisa memainkan semua karakter. Dan mungkin di trailer sangat tidak jelas ya pelakor sangat mengambil gitu, tapi kalau nonton filmnya nanti fullnya kan akan paham sih, karena kan ini hanya beberapa bagian aja ya di trailer. Kalau di fullnya, aduh aku tuh sebenarnya nggak bisa banyak ngomong di sini. Karena sih ditawarkan lagi kembali jadi orang ketiga, mungkin lihat atau memang lihat judulnya dulu atau seperti apa sih? Pertama ya pasti kaget, seperti yang aku bilang tadi, kayak ini pelakor lagi nih kak, beda drama. Tapi setelah baca sinopsisnya, apa ya, fokusnya juga bukan ke problemnya karena pelakor nih, enggak. Jadi memang banyak banget problem-problem lain dari antar cast gitu. Dan yang bikin menarik adalah motivasi dari Sarah ini, kenapa dia bisa gitu. Kan ini kan fansnya Alia tuh keren ya. Gitu Kan sebagai adik itu sendiri mungkin ada ketakutan nggak sih? Artinya kan memang lagi-lagi ya kalau bicara soal film ada yang mungkin realitanya publik merasa kayak beneran nih kalau nanti gimana? Enggak sih, kalau itu karena memang balik lagi aku kurang apa ya, konsen aku mungkin bukan kesana ya, aku tidak begitu memikirkan ini bakal kesel atau enggak. Tapi ya ini jawaban template lagi sih, kalau seandainya mereka mereka kesel berarti ya udah berhasil melakor gitu aja sih dari aku. Mereka aku bakal dijudge, bakal di apa, karena memang itu sebetulnya resiko sebagai aktor. Dan tadi kan karakter pelakor ini melekat banget nih Dev. Nah di dunia nyata gitu, sempat nggak sih misalnya ketemu orang di mall kamu dicubit atau apa karena kesel dengan peran kamu Dev? Pernah beberapa kali terjadi, cuma udah lewat ya mungkin masanya. Kalau sekarang mungkin udah pada lupa, semoga. Bentuknya apa tuh? Hah? Diapain? Iya, pada saat kenal, saat promo, saat ke mall, dicubit, dicium ibu juga pernah. Saking gemesnya kali dia, kesel sama aku. Terus pernah juga dilabrak, kayak, lo ini ya? Gue pesan lo kesel, lo nyebelin banget lo. Oke, iya saya juga kesel, udah senjata aku itu aja. Iya saya juga kesel kok, udah. Jadi sempat kaget gak sih Dev? Kaget sih ternyata sampai masih kebawa ke dunia nyata. Aku pikir sekarang udah nggak kayak gitu lah, mas. Biasanya itu terjadi dulu banget, tapi ternyata sekarang masih ada beberapa. Pas udah terjun ke dunia entertain, ngerasa gak sih kalian buat bisa jadi peran-peran yang pelakor gitu, ngerasa gak sih pas? Enggak sih, aku nggak ada kepikiran ke sana buka aktor kemana, lebih ke aku mencoba netral. Dan ya sebenarnya peran juga baru 2 aja sih yang melaporkan. Sebelumnya sih biasanya kuliah, anak sekolah, kayak gitu-gitu aja sih. Tapi pernah nanya nggak kenapa alasannya aku jadi pelakor lagi gitu? Pernah nanya nggak sih Kak? Enggak pernah sih. Mungkin ya alhamdulillah siapa tahu dipercayakan, mereka percaya untuk aku membawakan karakter ini. Dan aku malah seneng sih kalau dapat beberapa tawaran yang menarik. Itu sangat dipercaya gitu ya untuk memerankan. Merasa happy aja, dan dipercaya. Tapi di luar jadi pelakor ada mungkin peran yang kamu pengen? Oh, ada pastinya, banyak banget sih sebenarnya yang pengen aku coba. Aku belum pernah main film action, aku belum pernah jadi apa ya, seorang kayak pembunuh berantai yang kayak psycho juga belum. Pengen sih, pengen coba 2 karakter itu.
Bangun chemistry sama Karya sendiri gimana sih? Ini baru pertama kali kan, terus perbedaan usianya juga jauh. Seperti apa sih Kak? Mungkin Jujur aku tuh sampai sekarang nggak tahu nih Karya berapa. Tapi aku nggak ada ngerasa gap yang begitu jauh sih sama Karya, karena memang seperti yang Kak Arya bilang tadi, kayak ada aja obrolan. Waktu itu pertama kali reading aku baru banget pulang umroh, dan Kak Arya juga kayak jadi nyambung obrolannya. Oh ini aku ada travel plan nih, oh enaknya tuh di bulan ini tahu bla 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 bla. Dan gak hanya pada saat reading, di set pun juga kita banyak ngobrol sih, karena kan memang mau tidak mau ya, apalagi suka tiba-tiba ada improvement dari director kayak kamu harus meluk kayak gini sih, kamu harus ada ini sih. ada canggung nggak tuh pas gitu kan pemain Pertama senior ada, ya? pertama ada banget, lebih ke main sama di Kak Arya nih, main sama Kak Marisa nih gitu. Jadi ada beberapa kecanggungan awalnya, tapi ternyata saat melihat Kak Arya yang sangat terbuka sama aku, sangat enak untuk diajak discuss, malah jadi happy sih, alhamdulillah ya, bisa lancar. Tapi selalu dapat peran orang ketiga takut punya banyak haters ya, terutama ibu. Enggak kok, aku tuh nggak ada ketakutan kayak aduh aku bakal dibenci nih, aduh aku bakal ini, karena udah pasti aku mengambil project itu, mengambil karakter itu, aku udah tahu respon depannya. Dan sebenarnya itu juga bukan konsep utama sih untuk aku, kayak aku harus pikiran banget, enggak. Lebih ke yang aku pikirkan adalah aku bisa nggak ya meranin karakter ini, justru kayak aku bisa bikin mereka kesel nggak ya, aku bisa bikin mereka percaya nggak ya dengan adanya Sarah ini gitu. Lebih ke situ sih aku mikirnya. Kalau soal asmara jadi lebih susah nggak sih buat cari pacar gitu, karena terlalu Enggak sih, alhamdulillah janganlah. Jangan sampai. Tapi siap nggak kalau misalnya kan biasa dijodoh-jodohin nih sama lawan main, gimana mungkin sama Kak Arya mungkin kalau nantinya akan dijodoh-jodohin atau gimana sih fans gitu? Ya aku balik lagi, bukan hak aku juga sih, lebih ke aku kurang apa ya, nggak begitu mikirkan sih Kak kalau itu, lebih ke masing-masing aja. Kalau netizen berpikir seperti itu ya sudah, kan hak mereka juga, aku tidak bisa melarang. Itu aja sih. Mbak Vina membagi waktu dengan pekerjaan mungkin seperti apa? Kerjaan? Iya, kerjaan dengan hobi. Oh ya. Ya kalau misalnya memang pada saat syuting itu kan pasti padat banget ya. Tambah sekarang juga aku sebenarnya lagi syuting juga atau project. Lebih ke kalau ada libur sih aku pasti sempetin buat olahraga. Bahkan kadang kalau aku sore, pagi atau siang olahraga dulu. Dan atau yang kayak kemarin pada saat bulan puasa aku syuting, kalau bisa maghrib di rumah bisa bersama keluarga. Lebih kayak nyempatin aja sih. Dan alhamdulillah lumayan capek tapi bisa berbagi. Olahraga apa lagi? Olahraga aku lagi suka paddle, tenis, apa lagi? Kayak dua itu aja. Biasanya waktu buat olahraga tuh seminggu berapa kali? Di setiap hari sih aku. Kenapa paddle dan tenis sih Kak mungkin? Ya lagi suka aja sih, seru, dan mainnya juga sama teman-teman. Ada lagi seputar karakter. Oke. Lagi udah.